Ya, saya sedang di lapangan ya, di daerah lapangan tenis di Lawrence County School di Louisa. Baru saja menghadiri pertandingan tenis antar high school di mana Hilal dan Kumar berhasil menjadi juara ganda putra ya, tingkat daerah. Mereka akan mewakili daerah Kentucky Timur ini untuk bertanding di tingkat provinsi di kota Lexington minggu depan ya, mulai tanggal 1 Juni. Hilal dan Kumar berhasil mengalahkan pasangan ganda dari Johnson Central yang lainnya, jadi All Johnson Central High School Final di tingkat daerah, dan kedua-duanya akan mewakili Johnson Central High School dan daerah Kentucky Timur untuk bertanding di tingkat provinsi. Ini dalam perjalanan pulang. Kentucky Timur ini sangat indah ya, penuh dengan bukit, seperti akan pergi ke puncak ya. Walaupun daerah Kentucky Timur ini atau Eastern Kentucky ini termasuk daerah yang relatif kurang berkembang ya dibandingkan dengan daerah Kentucky lainnya, tapi kalau kita lihat jalan-jalannya, perhubungan ya antara satu kota dengan kota yang lainnya, satu desa dengan desa yang lainnya, itu sudah sangat memadai ya. Jalan-jalannya sudah beraspal semuanya dan dalam kondisi yang sangat baik.
suaranya dalam mobil, tapi mungkin suara kipas anginnya cukup terdengar ya. Kita lihat, ini jalan, namanya jalan US 23, US 23. Ini jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lainnya. Sudah seperti jalan tol ya, sudah seperti highway, sudah seperti interstate ya. Kalau interstate itu jalan yang menghubungkan satu provinsi dengan provinsi lainnya, dari barat ke timur dan juga dari selatan ke utara ya. Jadi ini jalan lebih kecil dibandingkan interstate, tapi sudah cukup baik ya. Jalannya sudah seperti jalan highway, dan penomorannya juga sama dengan penomoran jalan di interstate, yaitu kalau jalan itu mengarah dari barat ke timur ya, diberi nomor genap ya, misalnya 10, 20 ya, 40 dan seterusnya sampai 90, 94 ya. Tapi harus di bawah 100 ya kalau jalan interstate itu. Sedangkan untuk yang dari selatan ke utara ya, jalan itu diberi nomor ganjil ya, interstate 5 misalnya, 15, 25 dan seterusnya sampai 95 ya. Sekali lagi, jalan interstate itu tidak lebih dari 100 ya penomorannya. Sedangkan US 23 ini ya, karena nomornya ganjil, maka dia umumnya ya, jalan ini menghubungkan dari daerah selatan ke utara ya, seperti interstate yang ganjil ya, dari selatan ke utara. Saya sekarang sedang menuju ke selatan ya, makanya kalau kita lihat di jalan ya, di pinggir itu nanti nama jalannya US 23 South, karena saya menuju ke arah selatan. Sedangkan yang berlawanan arah, nah itu jalan yang menuju ke arah utara. Nama jalannya sama, US 23, tapi belakangnya menjadi north ya, karena menuju ke utara. US 23 North. Perjalanan dari Lawrence County, dari Louisa ya, tempat pertandingan tenis tingkat daerah tadi, ke rumah itu sekitar 30 menit ya, karena sekitar ada mungkin 25 mile ya dari Louisa ke tempat kami tinggal di West Van Leer. Jadi saya sedang mengikuti kendaraan yang dikendarai oleh Hilal di depan ya. Kebetulan kami datang dengan 2 kendaraan karena saya harus ada sesuatu yang dikerjakan di rumah, sehingga saya tidak bisa berangkat bareng tadi dengan Hilal dan mamanya. Jadi
tak mau kita harus mengendarai dua kendaraan. Ya, Hilal dan mamanya sudah datang sejak jam 1 siang tadi, sedangkan saya baru bisa berangkat sekitar jam 4 tadi ya. Jadi saya tidak sempat melihat pertandingan semifinal antara pasangan Hilal dan Kumar dari Johnson Central High School dengan pasangan dari Lawrence County High School. Mereka berhasil mengalahkan pasangan dari Lawrence County tersebut, sehingga mereka berhasil mencapai final melawan pasangan dari Johnson Central High School yang lain, yaitu Grant dan Pickle. Jadi tadi pertandingannya itu adalah pertandingan All Johnson Central High School Final, Regional Final. Dan seperti telah saya laporkan tadi bahwa Hilal dan Kumar ya, pasangan ganda ini berhasil menjuarai pertandingan tenis ganda tingkat regional. Mereka akan bertanding minggu depan di tingkat provinsi di Lexington, Kentucky. Walaupun sekali lagi merupakan jalan tingkat daerah, tapi perawatannya cukup baik sehingga nyaman ya dikendarai. Kecepatan di US 23 ini ya, jalan-jalan yang di daerah ya biasanya adalah maksimal 55 mile per hour. Ya, kalau di konversi ke kilometer, 55 mile per hour itu sekitar 80 ya sampai 85 kilometer per jam. Jadi itu kecepatan ya, batas kecepatan maksimal untuk jalan-jalan di daerah di Kentucky ya, dan juga di Amerika umumnya. Sedangkan untuk interstate ya, jalan antar provinsi, itu umumnya ya rata-rata adalah 70 mile per hour, atau kalau dikonversikan ke kilometer itu sekitar 120 ya, 120-an kilometer per jam kalau dikonversikan ke kilometer. Ada beberapa daerah ya, seperti misalnya Maryland dan Virginia ya kalau nggak salah, juga North Carolina, mereka masih menetapkan kecepatan maksimal 65 mile per hour atau sekitar 100 km per jam. Jadi ada beberapa daerah atau provinsi yang menetapkan kecepatan ya, batas kecepatan di interstate-nya sekitar 65 mile per hour atau 100 km per jam. Sedangkan sebagian besar provinsi di Kentucky, provinsi di Amerika ini, dia menetapkan kecepatan maksimal untuk interstate itu 70 mile per hour
atau sekitar 120 km per jam. Sedangkan ada satu state ya, Texas ya, saya pernah ke sana, ke Texas. Itu mereka lebih tinggi lagi kecepatannya ya. Batas kecepatan interstate di Texas itu 80 ya, 80 mile per hour. Nah, itu sekitar 125, 130 ya, sampai 140 km per jam. Nah, ini di Provinsi Texas ya. Provinsi Texas merupakan salah satu provinsi yang paling besar ya di Amerika. Wilayahnya sangat luas ya. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi terluas di Amerika ya, Provinsi Texas. Kecepatan kendaraan di interstate ya, di Provinsi Texas ini adalah 80 mile per hour. Saat ini ya sudah masuk pertengahan spring ya di Amerika. Jadi udara mulai panas. Dan matahari mulai panjang ya. Terbit matahari itu sekitar jam 6 dan nanti baru tenggelam sekitar jam 9 malam ya. Jadi siangnya lebih panjang. Dan ini belum summer ya, masih spring. Nanti kalau di summer siangnya itu lebih panjang lagi. Sehingga kalau puasa di bulan summer itu bisa sampai 15, 16, 17 jam di Amerika. Sedangkan kemarin ya kita baru saja selesai puasa dan Idul Fitri sekitar seminggu yang lalu. Nah, itu masih sekitar 13-14 jam ya. Masih bersinar dengan cerah. Saat ini jam setengah 7 malam ya. Setengah 7 malam. Kalau di sini masih seperti jam 4-an ya di Indonesia. Mataharinya masih sangat terang. Nah, kalau di Indonesia mungkin jam setengah 7 malam itu sudah maghrib ya, malah sudah mau masuk isya. Di sini masih terang benderang. Udaranya Kentucky Timur ini merupakan daerah perbukitan ya. Bukit-bukit di sekitarnya itu termasuk dalam bukit barisan Appalachia ya, namanya Appalachian Mountain.
pembangkit dengan cadangan batu bara yang cukup tinggi bagi Amerika, dan daerah Appalachian Barisan ya, Bukit Barisan Appalachian ini merupakan penghasil utama batu bara di Amerika. Dan batu bara merupakan pembangkit energi utama di Amerika yang masih bisa dikatakan mendekati ya 40% pembangkit energi Amerika itu dari batu bara, sedangkan sisanya dari energi angin ya, turbin. Ada juga yang dari solar system ya, dari tenaga matahari. Tapi batu bara ini masih mendominasi di Amerika ya, terutama di Amerika bagian timur ya. Mereka masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi listrik di daerah tersebut. Penuh dengan pepohonan, bukit-bukit yang hijau. Kalau musim winter ya, musim dingin, bukit-bukit di atas itu gundul semua karena daun-daun di musim dingin itu berguguran ya. Jadi cuma kelihatan pohon dan ranting-rantingnya saja ya kalau di musim dingin. Di musim semi ini ya, daun-daun itu bersemui, sangat indah ya, hijau. Jadi musim semi ini ya dimulai pada akhir Maret sampai nanti akhir Juni ya. Nanti akhir Juni akan masuk musim berikutnya, yaitu musim panas atau summer gitu ya. Jadi spring terus summer sampai akhir Agustusan ya. Nanti setelah itu ya, mulai akhir Agustus September itu masuk musim yang ketiga, yaitu musim gugur atau fall ya. Nanti setelah musim gugur ya, 3 bulan kemudian akhir Desember itu nanti dimulai musim dingin, musim winter ya, sampai akhir Maret nanti. Jadi ada 4 musim di Amerika. Musim yang pertama, kalau kita mulai dari perhitungan bulan Januari ya, Januari itu masih winter, kemudian masuk nanti di akhir Maret itu musim semi atau spring. Kemudian setelah spring 3 bulan kemudian ya, di bulan Juni, Juli sampai September, nah itu musim panas atau summer. Nanti mulai dari akhir September ya sampai Desember itu musim gugur,
fall. Ya, setelah itu baru masuk lagi winter. Jadi winter, spring, summer, fall. Jadi musim dingin, musim semi, musim panas, kemudian musim gugur, baru masuk lagi ke musim dingin. Jadi sebelum masuk mungkin musim dingin, tumbuh-tumbuhan itu berguguran daunnya, ya makanya namanya musim gugur atau fall. Nah, sekolah di Amerika ya umumnya mereka dimulai di bulan Agustus ya. Kalau mereka memakai sistem semester itu dimulai Agustus ya sekolahnya. Nah, makanya namanya fall semester ya, karena dimulai di Agustus dan berakhir di bulan Desember ya. Jadi masuk fall semester ya. Jadi setelah summer ya. Setelah itu ya mereka akan libur musim gugur sekaligus libur Christmas ya. Itu sampai Januari ya, sekitar 3 minggu ya. Jadi sekitar pertengahan Desember sampai awal Januari itu ada libur winter ya, dan Christmas, dan juga sekaligus libur awal tahun baru. Nah, kemudian nanti ya di bulan Januari akan dimulai semester yang kedua, semester berikutnya ya, karena semester itu akan masuk musim semi atau spring ya, walaupun dimulainya masih di musim dingin atau winter, biasanya diberi nama dengan spring semester. Jadi ada 2 semester, fall semester dimulai Agustus sampai Desember, kemudian spring semester dimulai bulan Januari dan berakhir di bulan Mei. Nah, bulan Mei ya sampai bulan Agustus sampai Juli ya, jadi ada 3 bulan. Itu umumnya tidak ada sekolah. Jadi mereka libur selama 3 bulan ya, namanya summer break. Nah, disinilah orang Amerika umumnya pada bepergian ya, ambil vacation ya di musim summer, karena selama 3 bulan tersebut sekolahan tutup ya, tidak ada sekolah ya, public school kayak high school itu ya, sekolah SD, SMP, SMA, TK itu secara nasional itu mereka tutup ya, tidak ada sekolah mulai bulan Mei sampai bulan Juni, nanti mulai lagi bulan Agustus. Demikian juga dengan universitas mereka umumnya ya summer itu tidak ada semesteran ya, tetapi mereka membuka namanya summer term ya, itu bagi mahasiswa yang ingin mengambil summer class ya, mereka bisa mengambil kelas di bulan summer tersebut ya. Itu hanya sekitar 8 minggu, jadi namanya short term ya, 8 minggu dibandingkan dengan kalau semester yang apa namanya, yang biasanya yang umum itu sekitar 16 minggu ya, jadi setengah dari semester yang umum ya kalau summer itu. Dan biasanya yang ngambil nggak terlalu banyak ya, karena sebagian mereka berlibur ya, dan hanya mahasiswa tertentu saja yang mengambil summer class. Summer class itu hanya 8 minggu. Ada juga yang 4 minggu ya, untuk kelas-kelas yang lebih mudah itu biasanya juga ditawarkan yang 4 minggu. Jadi ada 4 minggu, ada 8 minggu untuk summer ya, summer class ya. Jadi ini kita sudah masuk
di akhir Mei ya. Jadi anak-anak sudah libur ya. High school baru saja selesai ya semester mereka atau tahun ajaran mereka di tahun 2021 ini sekitar 2 hari yang lalu ya. Sekarang ini hari Minggu ya di sini. Jadi hari Jumat kemarin hari terakhir public school itu masuk sekolah. Jadi sekarang ini mereka mulai libur. Tapi bagi yang punya kegiatan seperti Hilal ya, masih ada pertandingan tenis ya, jadi dia masih datang ke lapangan tenis ya untuk latihan dan juga bertanding ya. Dan sekali lagi Hilal baru saja selesai bertanding di tingkat regional, di tingkat daerah. Hilal bertanding bermain di ganda putra berpasangan dengan Kumar. Ya, Kumar ini teman Hilal, originalnya aslinya dari India. Jadi pasangan Asia ini. Dan mereka berhasil mengalahkan pasangan Grant dan Pickle yang kedua-duanya juga dari sekolah yang sama. Ya, jadi pasangan Asia berhasil mengalahkan pasangan Amerika. Dan sekali lagi mereka kedua tim ini kedua-duanya berasal dari sekolah yang sama ya, Johnson Central High School ya. Jadi tadi itu all Johnson Central High School final ya di tingkat daerah. Jadi Hilal alhamdulillah itu menjadi juara ya ganda putra berpasangan dengan Kumar di tingkat regional. Mereka akan mewakili ya regional mereka di tingkat provinsi ya, provinsi Kentucky, tingkat high school di Lexington minggu depan ya, tanggal 1 Juni akan dimulai pertandingan. Jadi minggu depan kita harus travel ya ke Lexington untuk mengantar Hilal sekaligus mensupport Hilal di pertandingan ganda putra tenis tingkat provinsi Kentucky. Sudah hampir masuk ke pemukiman tempat kami tinggal. Jadi sekitar ya hampir 34 menit sudah ya dari Louisa ke sini. Jadi mungkin sekitar 40 menit ya perjalanan dari Louisa ke tempat kami tinggal. Desa ini ya. Nah, desa di Kentucky ini ya tidak sama dengan di Indonesia ya. Di sini walaupun daerah kecil mereka tetap namanya kota ya, atau town gitu ya. Nah, ini West Van Leer Town ya, daerah West Van Leer. Dan sangat unik ya di Amerika ini, tidak ada RT, RW, lurah, camat gitu ya. Sehingga kota atau town ini, kota kecil ini, walaupun namanya kota, tapi tidak mempunyai kepala pemerintahan yang resmi ya. Jadi tidak ada ketua RT-nya, tidak ada ketua RW, nggak ada lurah, nggak ada camat gitu ya.
Nah, setiap kota seperti Westfalia ini ya misalnya, itu mereka mempunyai zip code sendiri, ya kode pos sendiri, dan mereka ya setiap kota kecil itu punya kantor pos sendiri, setiap kota kecil itu punya pemadam kebakaran sendiri. Jadi walaupun tidak ada pemerintahan lokal yang secara resmi ya di tiap kota itu, tapi fasilitas-fasilitas umum itu ada ya. Jadi seperti kantor pos ada sendiri, zip code-nya sendiri ya, kode posnya sendiri, kemudian pemadam kebakarannya sendiri gitu ya. Nah, biasanya untuk pemerintahan ya mereka itu diwakili langsung di tingkat bisa dikatakan ya, kalau kita ini Westfalia ini dekat dengan kota Pennsville. Jadi kota Pennsville itu agak besar. Nah, mereka mempunyai mayor, wali kota. Nah, Westfalia itu masuk ke sana juga ya, sepertinya pemerintahannya. Dan mereka diwakili ya, ada senator, ada DPR tingkat daerah yang mewakili mereka di tingkat nasional gitu ya. Tapi kalau tingkat pemerintahan ya misalnya pembangunan dan sebagainya, mereka itu di bawah county ya. County itu seperti kabupaten gitu ya. Tapi beda lagi ya dengan di Indonesia. Kalau kabupaten di Indonesia itu ada bupatinya ya. Nah, di Amerika ini nggak ada. Jadi Johnson County itu nggak punya, walaupun namanya county, kabupaten, tapi tidak mempunyai bupati itu ya. Yang ada nanti di kota-kota kecil di kabupaten tersebut, misalnya Pennsville, itu nanti ada mayornya. Ya, mayornya juga seperti bertindak seperti bupati juga jadinya ya, tingkat kabupaten gitu ya. Nah, kita udah masuk ke perumahan di tempat kami tinggal ya, namanya Indian Village ya. Nama jalan ini Indian Hill Drive ya. Nah, di sini kami tinggal. Memasuki rumah ya, kita belok masuk ke garasi di sini. Oh, rupanya hilal masih belum berani memasukkan mobil ke dalam garasi. Iya, jadi saya harus masuk dulu. Ya, sampailah di rumah. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu ya.